Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari kuliah pengantar pelayanan farmasi. Nah, materi yang saya angkat hari ini adalah terkait dengan swamedikasi. Nah, pastinya rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian sudah terbiasa menjalani swamedikasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu swamedikasi? Mari kita lihat. Nah, swamedikasi itu adalah usaha untuk mengatasi penyakit yang dimana kita menggunakan obatnya itu tanpa resep dokter. Jadi contohnya seperti ini. Kita merasa batuk, pilek. Nah, kadang kan kita jarang untuk periksa kan, tapi kita langsung datang ke apotik untuk membeli obat batuk maupun pilek seperti itu. Nah, itu yang dibilang adalah sebagai swamedikasi atau biasa kita sebutnya sebagai pengobatan sendiri atau self medication. Nah, ada beberapa obat di mana yang bisa kita lakukan untuk melakukan swamedikasi. Yang pertama adalah obat-obat bebas. Terus yang kedua adalah obat bebas terbatas. Yang ketiga adalah obat wajib apotik. Yang keempat adalah obat tradisional. Nanti ini akan saya bahas di slide berikutnya. Nah, tentunya dalam penggunaan swamedikasi ini pasti ada kerugian maupun keuntungannya. Mari kita lihat. Nah, jadi untuk keuntungan dari swamedikasi sendiri itu adalah yang pertama, harganya relatif lebih murah. Terus yang kedua, cepat didapat karena kita bisa langsung pergi ke apotik seperti itu tanpa harus periksa lagi. Yang ketiga, mudah diperoleh. Yang keempat, tidak membebani sama si pemakainya. Terus yang kelima, kita dapat melakukannya itu sendiri. Seperti itu. Nah, ada keuntungan, pastinya ada kerugian. Nah, kerugian dari swamedikasi sendiri itu yang pertama adalah dapat menutupi gejala yang diperlukan dokter untuk menegakkan diagnosa. Terus yang kedua, pada kasus tertentu dapat menyebabkan penyakit bertambah parah. Nah, kita tidak tahu apa yang kita rasakan, gejala yang kita rasakan, ternyata dengan kita mengobati sendiri malah akan memperparah penyakitnya. Nah, contohnya gini, sakit mata atau mata kita kemasukan binatang atau lain-lain lah seperti itu, kena tusuk duri. Nah, langsung kita obatin sendiri tanpa kita periksakan atau yang sudah bernanas seperti itu. Nah, makanya memang harus diperhatikan. Terus yang ketiga adalah dapat menimbulkan efek samping yang merugikan. Nah, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan efek samping obat. Yang pertama adalah sifat dari obat itu sendiri. Saya contohkan di sini adalah CTM, di mana CTM efek sampingnya adalah dapat menyebabkan ngantuk. Oleh sebab itu, apabila ada orang yang mengkonsumsi CTM, jadi harapannya tidak berkendara. Nah, setelah itu ada kondisi fisiologis pasien, di mana dapat menyebabkan kontraindikasi. Selanjutnya ada salah pemakaian. Nah, contohnya di sini adalah yang saya bahas di channel sebelumnya, di mana contoh obat suppositoria. Mohon maaf, seharusnya obat ini digunakan di dubur, ya, seperti itu. Tapi ternyata obat ini malah karena pasien tersebut tidak tahu cara pemakaiannya, malah dikonsumsi melalui makan, ditelan, diminum seperti itu. Nah, itu kan salah proses pemakaiannya seperti itu. Terus selanjutnya ada alergi obat. Lalu ada toleransi obat, ada juga interaksi obat. Nah, interaksi obat ini memang sangat-sangat perlu kita perhatikan. Jangan sampai obat yang kita konsumsi sendiri itu adalah obat yang saling berinteraksi. Nah, itu akan membahayakan ya, sehingga akan muncul efek samping yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada batasan-batasan pengobatan sendiri dari segi penyakit. Yang pertama, untuk mengatasi penyakit ringan, di mana penyakit yang mempunyai durasi terbatas dapat sembuh. Nah, contohnya ini, batuk, pilek, seperti itu. Nah, dalam durasi yang waktu yang singkat masih bisa sembuh, seperti itu. Nah, terus dia juga ternyata tidak mengancam bagi diri si pasiennya. Lalu ada perawatan simptomatik yang minor, contohnya seperti rasa tidak enak banget. Nah, misalkan merasa demam seperti ini ya, merasa demam, pengen berobat, langsung datang ke apotik, beli paracetamol, seperti itu. Nah, misalnya itu contohnya yang demam ya. Terus ada profilaksis, pencegahan dan penyembuhan penyakit ringan.
Selain itu, kita sebagai seorang farmasis dituntut harus mampu menilai kondisi yang dialami pasien ini memungkinkan atau tidak sih untuk diupayakan pengobatan sendiri. Nah, jika tidak, maka kita harus menyarankan untuk pemeriksaan ke dokter. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam swamedikasi. Yang pertama adalah yang digunakan itu hanya untuk obat-obatan yang bersifat simptomatik. Lalu hanya untuk penyakit yang ringan. Dan tidak boleh digunakan obat-obat itu dalam jangka waktu yang lama tanpa kita konsultasi kepada dokter. Nah, lalu dapat memperparah penyakit yang derita. Selanjutnya, ada gejala-gejala yang tidak boleh diobati dengan swamedikasi. Yang pertama, keluhan pada mata. Kenapa? Karena mata ini sensitif, ya. Jadi jangan sampai sembarangan kalau kita punya sakit mata dan lain-lain itu jangan sampai kita sembarangan membeli obat gitu. Terus batuk dan serak lebih dari 1 minggu ataupun berdarah. Nah, itu apabila hal itu terjadi, jadi kalian harus langsung melakukan pemeriksaan kepada dokter seperti itu. Nah, terjadi setiap perubahan pada tahi lalat dan atau kutil, terus rasa nyeri atau sulit menelan yang tak mau sembuh-sembuh. Nah, jadi misalkan kita merasa sakit rasa nyeri yang sangat-sangat sakit, nah itu lebih baik untuk diperiksakan seperti itu ya. Borok, luka yang tidak mau sembuh, buang air besar yang disertai darah, terus rasa nyeri atau sulit buang air kecil. Nah, itu harus diperiksakan. Keluar lendir atau darahnya yang luar biasa, mohon maaf dari vagina. Itu. Terus timbulnya benjolan kecil pada buah dada atau di tempat lainnya. Terus demam di atas 40 derajat Celcius. Jadi harapannya jika muncul hal-hal yang aneh menurut kalian, nah itu jangan lakukan swamedikasi sendiri. Jadi lebih baik langsung diperiksakan kepada dokter ya. Nah, selanjutnya untuk batasan pengobatan sendiri dari segi obat, prinsipnya adalah tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil. Karena berbahaya untuk wanita hamil ini mengkonsumsi obat-obat sembarangan. Terus juga untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun dan orang geriatri. Nah, itu perlu diperhatikan untuk penggunaan obatnya ya. Lalu yang kedua adalah tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit. Jadi harapannya apabila kita melakukan swamedikasi sendiri, harapannya tidak muncul penyakit-penyakit baru atau memperparah penyakit yang setelah kita derita seperti itu. Nah, yang ketiga adalah penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Nah, contohnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, penggunaan suppositoria atau inhaler. Tapi inhaler ini mungkin apabila si pasien ini sudah terbiasa menggunakannya, dia kan sudah paham. Nah, itu mungkin boleh. Gitu. Terus penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. Nah, obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan di mana dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Oke, selanjutnya ada kriteria penggunaan obat yang rasional. Jadi ada beberapa kriteria ya. Yang pertama adalah tepat diagnosis. Apoteker atau seorang farmasi itu harus dituntut mengenal berbagai gejala. Nah, penyakit yang masuk dalam batasan penyakit yang dapat dilakukan untuk upaya sendiri, misalkan batuk, flu, pilek, luka, seperti itu, terus pusing. Nah, ya. Nah, terus juga ada tempat indikasi di mana seorang farmasi itu dituntut untuk mampu memprediksikan penyebab penyakit dinilai dari gejala yang teramati saat berkonsultasi sehingga dapat lebih mengupayakan kesembuhan si pasiennya. Terus yang ketiga adalah tepat pemilihan obat. Kenapa? Karena kita memang dituntut untuk bisa memilih obat dengan tepat seperti itu. Tapi harus sesuai dengan penyakitnya ya. Nah, selanjutnya ada tepat dosis, yaitu kita bisa melihat dari tepat jumlahnya, tepat cara pemberiannya, tepat interval waktu pemberiannya, dan tepat lama pemberiannya. Nah, untuk jumlah obat yang diberikan harus mencukupi selama proses pengobatan sendiri.
Contohnya seperti ini, saya mencontohkan adalah tablet antasida. Nah, antasida cara penggunaannya bagaimana? Cara penggunaannya adalah dikunyah. Setelah itu baru ditelan. Nah, itu adalah caranya. Terus juga ada tepat penilaian kondisi pasien. Penggunaan obat yang disesuaikan dengan kondisi pasien antara lain kita harus memperhatikan dari kontraindikasi obatnya. Terus ada komplikasi nggak penyakitnya ini? Terus pasien ini hamil atau ibunya ini menyusui, lanjut usia atau kondisi anak ini bayi atau sudah dewasa, seperti itu ya. Memang harus kita lihat dari kondisi si pasiennya untuk memilihkan terapi obat yang tepat untuk yang swamedikasi, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari waspada terhadap efek samping, di mana obat ini dapat menimbulkan efek samping. Apa itu efek samping? Efek samping itu adalah efek yang tidak diinginkan, di mana itu akan timbul setelah kita melakukan pemberian obat dengan dosis terapi. Contohnya, kita habis minum obat ini, ternyata efek sampingnya mual, muntah. Terus ada juga yang pasien habis minum obat A, ternyata efek sampingnya gatal-gatal. Nah, itu memang harus perlu kita waspadain. Terus selanjutnya ada efektif, aman, mutunya terjamin, otomatis ya, karena kita harus menjual obat itu dengan mutu yang terjaga. Terus juga tersedia setiap saat dan harganya juga harus terjangkau. Jangan kita memberikan harga yang terlalu mahal, karena kita kan juga memberikan harga ini kan melihat juga dari pasaran ya, seperti itu. Nah, terus juga tepat tindak lanjut, yaitu follow up. Apabila pengobatan sendiri telah kita lakukan, setelah kita lakukan kan ternyata sakitnya itu masih belum hilang, masih terus berlanjut, maka kita harus segera konsultasikan ke dokter. Nah, ya. Selanjutnya ada untuk tepat penyerahan obat, yaitu dispensing. Nah, itu harus dipersiapkan sesuai dengan good pharmaceutical practice dan penyerahan disertai dengan informasi yang tepat. Nah, jangan sampai kita menyerahkan obat itu tanpa pemberian informasi, karena bisa jadi pasien nanti salah dalam menggunakan obat. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pasien patuh terhadap perintah pengobatan yang diberikan. Ketidakpatuhan minum obat itu terjadi apabila banyak sekali obat-obat yang diberikan. Nah, kadang ada satu pasien yang dia bisa mendapatkan beberapa macam obat. Jadi jumlah obatnya terlalu banyak sehingga pasien juga malas untuk minum obat. Nah, seperti itu. Terus frekuensinya juga terlalu sering, aturan minumnya juga terlalu padat, seperti itu. Pemberian obatnya juga dalam jangka waktu yang panjang, seperti itunya, sehingga akibatnya menyebabkan pasien tersebut tidak patuh dalam minum obat, seperti itu. Nah, jadi kita memang dituntut untuk mampu memanage agar obat yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan si pasiennya, tapi kesannya jangan terlalu banyak. Oke, sampai di sini. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan obat bebas dan bebas terbatas. Oke, baik. Nah, untuk pengelolaan obat dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama ada obat bebas. Nah, obat bebas itu adalah obat, jadi kalian bisa melihat tuh obat yang di apotik yang berwarna-warna hijau, terus tepi lingkarannya warna hitam, itu adalah obat bebas. Umumnya obat ini adalah berupa suplemen, terus juga vitamin, mineral, obat gosok, terus ada analgetik, antipiretik, dan beberapa antasida, seperti itu. Nah, obat golongan obat ini bisa dibeli bebas di apotik, toko obat, toko kelontong, maupun di warung. Nah, ini ya contohnya. Nah, warna tanda khusus obat bebas dan obat bebas terbatas pada kemasan harus sama atau mendekati warna. Contohnya, ini obat bebas, ini adalah warna hijau, terus ada obat bebas terbatas, ini warna biru. Ya. Nah, mari kita bahas terkait. Nah, ini contohnya adalah obat paracetamol. Paracetamol adalah obat bebas, lambangnya warna hijau. Ya, kita bahas terkait dengan obat bebas terbatas. Nah, obat bebas terbatas, ciri khasnya adalah lingkaran berwarna biru dengan tepi lingkarannya berwarna hitam. Contoh obat di sini adalah obat batuk,
obat influenza, obat penghilang rasa sakit, obat penurun panas pada saat demam, analgetik antipiretiknya itu. Terus ada juga beberapa suplemen, vitamin dan mineral. Nah, selain itu. Nah, untuk obat tetes mata untuk iritasi ringan juga termasuk. Nah, obat ini bisa kita dapatkan di toko obat yang berizin maupun di apotik. Contohnya seperti ini ya. Nah, dalam penandaan khusus untuk obat-obat bebas terbatas, ini ada beberapa macam penandaannya. Yang pertama adalah peringatan nomor 1, awas obat keras, harus dibaca aturan pakainya. Terus yang nomor 2, awas obat keras, hanya untuk dikumur, jangan ditelan. Jadi untuk yang P nomor 2 ini adalah untuk khusus untuk obat-obat yang dikumur seperti itu. Terus untuk P nomor 3, awas obat keras hanya untuk obat bagian luar, jadi seperti salep seperti itu ya. Terus ada yang nomor 4, obat keras hanya untuk dibakar. Terus yang kelima, obat keras jangan ditelan. Terus juga yang keenam, obat keras awas, obat wasir jangan kita telan seperti itu ya. Jadi memang ada 6 kriteria untuk penandaan khusus untuk obat-obat bebas terbatas. Selanjutnya ada obat keras. Nah, obat keras ini gampang sekali kita lihatnya. Dia adalah lingkaran warna merah di mana di dalamnya itu terdapat huruf K. Seperti itu ya. Nah, obat ini umumnya masuk ke dalam golongan, contohnya adalah obat jantung, obat darah tinggi atau obat hipertensi, obat diabetes, antibiotik, di mana semua obat ini memang diperlukan dengan resep dokter. Nah, obat ini hanya bisa kita dapatkan di apotik-apotik ya, seperti itu. Contohnya, nah ini adalah contoh lambang obat keras. Nah, contohnya di sini amoksisilin. Jadi sekarang amoksisilin, antibiotik-antibiotik lain ini memang harus wajib hukumnya menggunakan resep dokter karena termasuk dalam golongan obat keras. Ini dilakukan juga dalam mencegah terjadinya resistensi antibiotik, ya. Nah, selanjutnya di sini ada untuk obat bahan alam, di mana obat bahan alam itu ada beberapa macam. Pertama, ada jamu, ada obat herbal terstandar. Nah, terus juga ada obat tradisional. Obat tradisional di sini adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut secara tradisional. Nah, di mana pengobatan ini telah didasarkan dari pengalaman-pengalaman dari nenek-nenek atau secara turun-temurun. Lalu ada juga fitofarmaka, di mana fitofarmaka ini adalah sediaan obat dan obat tradisional yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya. Nah, bahan bakunya terdiri dari simplicia atau sediaan galenik yang telah memenuhi persyaratan dari si fitofarmakanya ini. Nah, ini ada beberapa contoh lambang. Nah, kalian boleh nanti saat di apotik kalian melihat, oh lambang seperti ini adalah lambang jamu. Terus untuk bintang 3 ini adalah lambang obat herbal terstandar. Terus juga lambang fitofarmaka adalah seperti ini. Ya, oke. Baik, sekian untuk materi kita hari ini terkait dengan suami dikasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.